pihak sound. Jadi kasihan, jangan sampai terjadi lagi seperti kasus brewok di putar balik dan lain-lain. Kalau saya sendiri, waduh, misalkan memang tidak mungkin putar balik, ya kontaknya tak kasihkan orang yang nyuruh putar balik tadi, tak suruh nyetir sama putar balik dewi ini kawan itu daripada resiko. Siapa yang harus menanggung misalkan. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jack Mamnyu. Nah, teman semuanya, para pecinta sound horeg mania dimanapun teman berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya, ya di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction terkait akan, nah ini ada tanggapan dan juga penjelasan ya, respon dari bos atau selaku owner dari Blizzard, nah yaitu Mas David teman ya, menanggapi terkait sulitnya Bre Audio tampil di Jember. Nah ini sampai ini memberikan tanggapan atau respon ya dari Mas David ya selaku owner dari Blizzard. Nah oke, apa saja sih yang ditanggapi atau penjelasan dari Mas David ini selaku owner Blizzard terkait akan sulitnya Bre Audio tampil di Jember. Sebelum lanjut di video lengkapnya, sebelum nyimak, kita support selalu channel YouTube-nya Ali ID teman ya, di subscribe begitu, Ali ID. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita putar dan mari kita tonton bersama-sama. Monggo. Pesona Gondang lagi ini apa gebrakan Blizzard nanti Mas? Dinikmati aja, nggak mau ngebraknya. Ini kan kejutan aku kan ngomong nang Ali nang sopo istiki gak kejutan, gue ngomong kejutan ternyata pas datang gak gare wong terkejut. Nah, berarti kan gak kejutan. Kan seperti itu. Yang saya takutkan iku mang lo kata-kata Mas. Kejutan tapi tidak membuat orang terkejut. Nah, wis keliru kabeh. Mendingan gak usah kejutan wis. Wis apa anane? Apa anane ae engko iki wis dikonsep ngono, yang penting kan konsep. Nah ini Mas David, gimana pendapat sampean tentang masalah yang brewok di Jember itu Mas, yang bolak-balik gagal, yang gagal finish, tapi kemarin sudah finish sih tapi ya. Ya menurut sampean kan dulu di sini di Malang kan pernah juga brewok kayak di blacklist ya, kayak sulit masuk ke Malang dulu pernah kan di sini. Nah itu mungkin Mas David punya gambaran mungkin yang bisa diterapkan di sana, belajar dari keadaan di Malang dulu atau gimana? Ya kalau menurut saya simpel, misalkan kalau dulu di Malang jujur ya, keluhan itu kan karena kalau brewok tampil itu penontonnya terlalu membludak. Antisipasinya seperti apa tadi? Saya koordinasi terus sama Mas Bro itu zaman dulu. Oh caranya gini, kayak penonton terlalu membludak, coba dikurangi sih misalkan di pinggir jalan, kayak lancar sih, kayak macet, nggak macet. Kan kita harus punya solusi itu tadi. Nggak main syukur, nggak boleh seperti itu. Ya kita usul ide-ide sing iku mau diusulkan lah. Kemarin juga saya sempat dengar kan bahwa sulit Jember dan lain-lain. Kalau saya pribadi, nah sulitnya ini dari mana? Kemarin saya sempat Mas Rino ya ngomen itu, ya kalau kelasnya beliau kan akeh sing mungkin izinnya harus sampai ke tingkatan yang lebih. Ya memang seperti itu. Konser band cilik ambil konser band gede kan beda, gitu loh, beda. Nama besar itu membawa massa sendiri. Yang penting kan jangan sampai tidak diperbolehkan. Itu yang penting. Nah kalau malah dijat gak boleh loh, karena apa? Gitu loh. Alasannya karena apa? Masanya terlalu banyak loh. Gimana caranya aparat itu membackup biar acaranya sukses. Misalkan acara band sound kecil yang datang masanya 1000 cukup dikasih aparat 10 misalkan atau 100 atau 10 ya. Kalau yang datang itu masanya 10.000, otomatis kan harus dilipat gandakan. Itu kan bisa, tapi kalau langsung di blacklist nggak boleh ya. Menurut saya itu nggak fair, gitu loh, nggak fair ya kan.
konser besar, misalkan konser band A misalkan, harus melalui perizinan, terus ada aparat pemerintah atau aparat dari kepolisian yang hadir sekian misalkan. Kan sudah ada antisipasinya mulai awal. Nanti ada lagi konser B yang lebih besar lagi bandnya misalkan, harus masanya sekian ratus ribu misalkan yang datang. Jadi antisipasinya aparat seperti apa? Kan jadi nggak boleh langsung, nggak bisa itu. Alasannya kan apa gitu loh? Alasannya kalau memang butuh apa ya namanya, butuh pengamanan yang lebih ekstra, ya gimana caranya? Azan loh. Azan, break dulu sebentar. Jadi memang aparat sama panitia itu harus koordinasi Mas ya, kalau misalkan ada kejadian kayak brewok di Jember gitu ya. Iya, jangan langsung stop lah. Saya sendiri kalau langsung stop ya saya nggak terima gitu loh. Apalagi kan kemarin banyak yang dicabut, langsung ada yang dicabut spikonnya dan lain-lain. Menurut saya, opoi, fenomena opoi, aparat opo kan seperti itu. Harusnya kan koordinasi dulu, gitu loh, koordinasi dulu dengan panitia. Kita di pihak SON ini manut apa kata aparat, apa kata penyewa. Kalau di jalan kita langsung dicabuti, menurut saya salah. Gitu loh. Terus di tengah jalan kita suruh putar balik. Terus koordinasinya awal itu seperti apa? Kan harus dulu gitu loh. Kasihan nanti di tengah jalan di stop suruh balik. Kadang juga bingung putar balik, harus gini. Kalau terjadi apa-apa siapa yang tanggung jawab? Saya ingin tahu. Saya tanggung jawab yang nyewa apa yang nyuruh putar balik? Ya kan? Lewat apa-apa itu. Karena kan ya resiko kalau di tengah jalan langsung disuruh putar balik lah apalah, ya kan, resiko. Jadi saya mohon ya koordinasi awal itu harus yang enak dulu, sinkron antar pihak penyelenggara dengan aparat lah misalkan. Seperti apa koordinasinya. Jangan sampai SON itu menjadi korban. Kalau gitu kan yang dikorbankan apa? SON. Ada netizen yang bilang, wah genset itu mati, kalau solare, ini bla 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 bla, padahal itu larangan. Nah, yang larang juga dari aparat, dari masyarakat kadang, dan penyelenggara. Yang kena ujung-ujungnya ya SON, jadi kasihan. Jangan sampai terjadi lagi seperti kasus brewok di putar balik dan lain-lain. Kalau saya sendiri, waduh, misalkan memang tidak mungkin putar balik, ya kontaknya tak suruh, tak kasihkan orang yang nyuruh putar balik tadi, tak suruh nyetir sama putar balik dewi ini kawan ini itu daripada resiko. Siapa yang harus menanggung? Misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang bertanggung jawab siapa? Pasti pada lari, lempar tanggung jawab. Jangan seperti itu. Makanya koordinasi di awal itu penting. Suatu acara itu kita di pihak SON nggak pernah mentang-mentang terus saya lanjut wis gak ngurus dah. Terus enggak lah, kita menurut apa kata penyewa. Makanya kadang ada yang SON ditahan dan lain-lain, saya nggak setuju. Yang harus ditahan ya yang bertanggung jawab antara panitia dan aparat, bukan SON-nya. Ini korban SON-nya. Kalau sampai ditahan, saya nggak terima. Siapapun itu tak lawan. Salah SON-nya opo? Alat, ya kan? Akhirnya disewa ya. Jadi ngomong sopo kan seperti itu ya. Itu loh yang harus dipikir matang-matang. Ini kita itu penyedia jasa. Tanggung jawabnya bukan ke SON, SON tahan ngetokno SON dhewe sing ngene. Oh, jangan sampai seperti itu. Masih blesen. Oke, teman semuanya. Jadi penjelasan atau tanggapan langsung dari Bos Riswanda atau Owner Riswanda ya, Mas David menjelaskan bahwasannya ini terkait yang di Gunung Mas ya, yang putar balik itu kan.
seharusnya katanya Mas David itu memang ada orang yang bertanggung jawab ya di kejadian tersebut. Nah gitu, itu penjelasan langsung dari Mas David selaku owner dari Blizzard, dan harus lebih ada koordinasi lebih awal ya dari pihak penyelenggara dan juga aparat begitu, beserta juga iya semuanya yang terlibat di acara tersebut, begitu kata Mas David. Oke, dilanjut. Di sini dulu sering ya di situ. Ya kalau dulu Sering. makanya Tahan. dan lain. Makanya sekarang kadang ada dumas. Ini cerita ya. Kadang itu ada dumas dan lain. Kemarin malah kan hampir ada fenomena yang sapi DDI nggak boleh banyak karena ada dumas dan lain. Makanya saya tekankan kemarin kepada sosialisasi anggota. Kalau mau menyelenggarakan acara karnaval, tolong minta tanda tangan dari seluruh warga. Sak desa ya sak desa. Misalkan ada dumas sopo, warga yang mana, namanya siapa, di sini tahu. Di sini loh, warga itu tanda tangan semua. Selesai, beres urusan. Wong yang dikeluhkan kan cuma dumas. Ya kan, kecuali memang desa tersebut dekat dengan wilayah lain, dengan kota yang notabene yang pengaduan dari sebelah itu baru bisa. Tapi kalau di desa sendiri, lokasinya di karnaval itu muter di desa sendiri, terus katanya ada dumas. Ini dumas yang mana? Yang bikin acara kan orang kampung sendiri. Yang bikin acara orangnya, ayolah tolong berpikir masuk logika gitu loh. Gak usah terlalu dibuat-buat. Manajemen konflik sendiri, wah sih, gak masuk nih. Itu yang tanda tangan kemarin sudah dilaksanakan di karnaval di desa saya. Iya memang kan saya sendiri itu yang caranya ayo kabeh di Kepanjen itu buktinya sukses. Ya kan 12 sab di Kepanjen. Awalnya cuma 4 sab, dinaikkan 6 sab. Akhirnya koordinasi gimana tanda tangan kabeh. Semua saya tekankan tanda tangan. Akhirnya sukses. Seperti itu. Karena itu buat pegangan masing-masing. Iya. Misalkan ada dumas sing ngendi wonge jenenge sapa, Pak? Jangan-jangan di manajemen konflik sendiri gitu. Sepihak. Iya, tapi saya yakin Kabupaten Malang sekarang sudah enak. Mana yang nggak boleh karnaval? Boleh semua. Dulu Kepanjen itu nggak boleh besar, sekarang boleh. Belum pernah terjadi loh di Kepanjen ya kan? Kepanjen itu 2 lokasi gede-gede kabeh. Boleh. Yang penting kan koordinasi ini sing enak gitu. Intine ya enak ae. Makanya milih pemimpin sing penak kayak ngono to ae. Nah terus untuk pesona Gonang Legi ini apa gebrakan di saat nanti Mas? Dinikmati aja, nggak mau gebrak. Ini kan kejutan aku kan ngomong nang Ali nang sopo iki gak kejutan. Gue ngomong kejutan ternyata pas datang gak garai wong terkejut. Nah, berarti kan gak kejutan. Kan seperti itu. Yang mendingan golek onone barang itu ya dipasang. Sing penting kok nyenengno gawe masyarakat kayak warga gitu. Ya kan seperti itu ya Mas. Gue ngomong wah kejutan nanti teko kono ala mek ini tok kejutan kan seperti itu. Wis gue sing teko iku ya dinikmati. Yang saya takutkan iku mang lho kata-kata masuk. Kejutan tapi tidak membuat orang terkejut lah, wis keliru kabeh. Mendingan gak usah kejutan wis. Wis apa anane? Apa anane ae kok iki wis dikonsep ngono, yang penting kan konsep. Keluar 1 set apa 2 set pesona? 1 set karena pesona saya bareng sama itu di Ringin Kembar. Sumawi. Ada karnaval. Spek bawa yang mana kira-kira? Spek nanti paling kalau pesona bisa 21. Bisa habis dari Jakarta ya? Iya, terus mungkin ini tak pakai.
pengen kembali. Jalannya enak ya pakai 21. Fusu Mas. Gimana? Pesona. Pesona kan ada pembatasan sub 12 sub apa 10 sub. Kita manut aja aturan pemerintah, aturan penyelenggara di sana seperti apa ya kita ikuti aja. Kalau boleh fuso ya turun fuso gitu. Kalau boleh fuso serak. Sis. Enak kok, santai, Malang wis adem aja. Masuk. Penyewa tetap di Singajaya apa pindah Mas? Singojaya tahun ini nggak keluar. Oh, nggak keluar. Ini ikut di desa Druju itu kan ikut nanti. Singojaya tahun ini Menepi. off dulu. Tahun depan baru. Kemudian tahun depan ya paling panjang. Singojaya. Oke, kita tunggu aja nanti seperti apa di Pesona Kenangan lagi. Penampilan Blizzard Audio dengan konsepnya lighting dari Pradipta. Lighting dari Pradipta kemarin kan 2023 FYP ya, wah FYP lah. Walaupun lightingnya cuma dikit FYP lah. Tahun ini ya setidaknya apa ya, kalau bisa kita tetap bertahan lah. Karena gampingan FYP, terus apa? Kalipari FYP, Benteng Berjalan Kalipari. terus Pesona itu kan FYP kan, Pesona FYP. Nanti Pesona tahun ini tergantung nanti sini yang menilai. Oh FYP apa ora? Ya muka-muka tetap FYP yang diinginkan. Aku yakin Pradipta yo masuk lah, mumpuni dan punya konsep sendiri gitu loh. Oh sekarang nang apa namanya Pradipta kan wis naik loh. Lek gak Pradipta gak opo iku. Oh sapa sing komen ngono. Gak menyala lah opo. Gak menyala. Yo, karena aku yo kikri wonge. Maksud iki aku sering komen arek-arek is. Yo opo kok ngene iki mainmu ngene, konsepmu ngene kan seperti itu. Iya. Kan harus seimbang. Sony yo koyo ngene, lightingnya seperti itu. Konsepnya tetap depan belakang apa gimana hasilnya nanti di sana Mas? Seperti tahun kemarin. Si guru konsep iki. Belum konsep iki lightingnya. Wongnya ngeluh sih kan. Yo iki time Pradipta sih mumet konsep iki wis mbok konsepe yo aku manut wis. Pokoke engko lek kurang cocok ya tak komen. Tapi insya Allah maksimal, pasti nanti Pesona ya maksimal. Kan ada event besar itu kan 2. Kalau di Malang tinggal 2 lah. Mungkin 3, Pesona, Dampit, Wajak ini kan lumayan juga Wajak. AK itu konsepnya bagus-bagus. Itu tergantung nanti penataan Pradipta lighting ini. Kita tunggu saja. Karena kan kemarin gedok FYP masuk ini FYP terus sekarang tinggal nanti akhir tahun bancaan karena FYP terus kan Boleh sapi. iya Boleh sapi apa boleh wedus? time isiki time Pradipta. Nah teman semuanya, para penyintas honor Maria, jadi itulah barusan tanggapan atau penjelasan dari owner Blizzard Audio ya terkait akan sulitnya audio ketika saat tampil di dan menanggapi yang waktu di Humas teman begitu. Cuma untuk kemarin sudah diobati oleh Karnaval Sidomulyo Garahan ya, tim dari Memet Potensio alhamdulillah sudah hampir ke lapangan ya. Oke, jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Ali ID. Begitu teman semuanya, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.